Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas praktek analisa dan perancangan perusahaan yang berjudul Analisa Pengembangan Usaha Mie Aceh dan Nasi Goreng Pak Iwan menggunakan metode SWOT. Latar belakang penelitian. Pengembangan teknologi menerus setiap usaha untuk lebih teliti dan terarah dalam menilai dan memfokuskan diri dalam persaingan produk maupun sistem industri. Penilaian sebuah usaha terhadap produk dan sistemnya sendiri sangatlah penting karena adanya persaingan membuat para pelaku usaha mengetahui yang harus dilakukan untuk mengetahui cara persaingannya. Agar produk dan sistem usaha dapat berjalan dengan baik guna dapat menentukan masa depan dari usaha tersebut. Untuk selanjutnya, penulis akan mengambil studi dari salah satu usaha yang sedang berjalan, yaitu Mie Aceh Pak Iwan. Dikarenakan usaha tersebut sudah didirikan sejak tahun 2011, maka perlu banyak aspek yang bisa diteliti dalam upaya mempengaruhi resiko penurunan produktivitas di era perubahan zaman yang sudah berkembang pesat pada saat ini. Mie Aceh Pak Iwan ini berada di Bida Asri, Blok K, nomor 122, pintu 3, Tanjung Piayu. Salah satu strategi pendekatan yang efektif untuk melakukan evaluasi yaitu dengan menggunakan metode SWOT. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha Mie Aceh Pak Iwan? Yang kedua, bagaimana kelayakan pembangunan usaha Mie Aceh Pak Iwan dilihat dari aspek pasar dan pemasaran? Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang akan diterapkan oleh usaha Mie Aceh Pak Iwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Aidila. Yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan eksekusi mulai dari tahap konsepsi, penetapan harga, promosi, hingga distribusi barang-barang, ide-ide, dan jasa untuk melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-lembaganya. Lalu adalah aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis, karena dari 2-13 aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah aspek teknik dan operasi. Aspek operasi atau teknis juga disebut sebagai aspek produksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini meliputi masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout. Selanjutnya adalah analisa SWOT. SWOT adalah strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threats, ancaman. Dari lingkungan eksternal perusahaan, SWOT digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Selanjutnya adalah matriks IV dan EFE. Matriks IV Internal Factor Evaluation dan matriks EFE External Factor Evaluation adalah dua alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi perusahaan. Aspek hukum. Aspek hukum adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi, maupun jasa atau layanan. Aspek ekonomi sosial merupakan suatu pengaruh yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat dan bidang sosial kemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif dari berbagai pihak. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi yang memberikan peluang dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah akan memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
selanjutnya adalah metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian pada tanggal 10 Oktober 2023 berlokasi di Bida Ayu, Blok K nomor 122, Pintu 3, Tanjung Piayu. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu hasil kuesioner, dan yang kedua adalah data yang diperoleh dari perusahaan wawancara. Yang kedua ada data sekunder, yaitu penelitian terdahulu dan jurnal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan hasil pembahasan dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada dua, kekuatan dan kelemahan. Di kekuatan yang pertama itu keunikan produk, dan yang kedua kesukaan konsumen akan mie Aceh. Ketiga, harga mie Aceh yang terjangkau mulai dari 15.000. Keempat, pelayanan cukup ramah dan nyaman. Kelima, bahan-bahan yang berkualitas dan terjaga. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama itu umur simpan produk yang pendek. Yang kedua, tempat parkir kurang luas. Yang ketiga, meja dan kursi terbatas. Kemudian faktor dari eksternal. Ada peluang dan ancaman. Dari peluang yang pertama itu biaya produksi yang terjangkau. Kemudian yang kedua, banyak masyarakat yang melintas. Yang ketiga, makanan yang siap saji. Kemudian faktor eksternal dari ancaman. Yang pertama, kemungkinan pesaing skala besar. Yang kedua, perubahan selera masyarakat. Baik, di sini ada data dari hasil kuesioner. Ada data faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimana raganya itu kita buat nilai 1 sampai 4, yang dimana dari rangka 1 itu respon sangat tidak bagus, nilai 2 respon kurang bagus, nilai 3 respon bagus, dan nilai 4 respon sangat bagus. Di sini kita bisa lihat faktor dari internal, dari kekuatannya. Pertama dari keunikan produk, yang itu yang dimana rata-rata kita mendapatkan totalnya itu 29 dari narasumber 1 sampai 10, dengan hasil rata itu kita bisa lihat di sini responnya itu 3, yang dimana hasilnya itu bagus. Kemudian ada kesukaan konsumen akan mie Aceh. Di sini kita mendapatkan total 32. Nilainya 32 dari narasumber. Yang dimana rata-rata penilaiannya itu di poin 3 atau angka 3, yang hasilnya itu respon bagus. Kemudian kita ngelihat dari harga produk yang terjangkau mulai dari 15.000. Di sini kita mendapatkan hasil nilai 39, yang dimana kita melihat dari narasumber 1 sampai 10 rata-rata menjawabnya itu 4, yaitu respon sangat bagus. Kemudian pelayanan ramah dan nyaman. Di sini kita mendapatkan hasil 40 dari narasumber 1 sampai 10, yang dimana rata-ratanya itu nilai sangat bagus. Berarti dari narasumber 1 sampai 10 itu mereka mendapatkan pelayanan yang bagus. Kemudian bahan-bahan yang berkualitas dan terjaga. Di sini kita mendapatkan total nilai 33 dari narasumber 1 sampai 10. Rata-ratanya itu di angka 3, yang hasilnya bagus. Kemudian kelemahannya itu kita dari umur simpan produk yang pendek. Di sini kita mendapatkan nilai total 29, dengan rata-rata yang menjawab itu responnya itu nilai 3, yang hasilnya itu bagus. Kemudian tempat parkir yang luas. Di sini kita mendapat yang paling rendah di nilai 23, yang rata-rata menjawabnya itu respon kurang bagus. Kemudian meja dan kursi terbatas. Di sini kita mendapatkan nilai respon 29 totalnya, yang rata-rata menjawab 3 dengan nilai respon bagus. Kemudian ada faktor eksternal. Dari data kuesioner kita dapat, pertama itu dari peluang. Peluang pertama biaya produksi yang terjangkau. Kita mendapat nilai 30. Yang dimana dari narasumber 1 sampai 10 menjawab dengan poin 3, yang artinya hasilnya bagus. Kemudian kita melihat banyak masyarakat yang melintas. Di sini kita melihat dari narasumber 1 sampai 10 dengan total 36, dengan rata-rata menjawab responnya itu 4, sangat bagus. Makanan yang siap saji. Di
Sini kita mendapat poin 38, yang dimana rata-rata narasumber dari 1 sampai 10 menjawab memberikan angka nilai 4 yang hasilnya itu respon sangat bagus. Kemudian sini ada layanan antar makanan seperti GoFood. Sini rata-rata kita mendapat nilai 33 total dari narasumber 1 sampai 10, yang dimana kita mendapatkan rata-rata responnya itu dengan menjawab poin, memberi nilai poin itu 3, yang hasilnya itu bagus. Kemudian ada ancaman. Ancaman itu kemungkinan pesaing skala besar. Kita mendapatkan nilai 26 dari narasumber 1 sampai 10 dengan rata-rata menjawab poin 3 yang artinya itu respon bagus. Kemudian kita masuk ke ancaman perubahan selera masyarakat. Sini kita mendapat nilai 26, yang dimana skala menjawabnya random, dan sini kita mendapatkan nilai paling terbanyak itu di 2 dan 3 yang hasilnya mungkin respon kurang bagus dan bagus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Berikut akan saya berikan ke rekan saya yang berikutnya.